Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Ma RT Lapor nama. Menjalani profesi sebagai seorang guru dengan segudang prestasi adalah pilihan hidup. Nah, sekarang beliau ada di sini. Siapakah dia? Seorang guru yang mempunyai banyak prestasi yang dimiliki oleh Kota Balikpapan. Dialah Mem Dayang. Gimana nih kabarnya Mem Dayang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini viral banget nih karena baru memenangkan lomba ya. Iya, Lomba apa, Mem? alhamdulillah. Lomba film Festival Perdamaian ya. Festival Film Perdamaian dalam pembelajaran di era lockdown. Oh, Masya Allah, keren banget. Tapi nanti kita bahas-bahas ya, Mem. Pertama Ya, kali kita ketemu kayaknya tahun 2008 ya, Mem Benar, ya. benar. Waktu itu ngajar di kampus Kampus LP3 ini. dan Mem sering dikejar-kejar mahasiswa Iya, untuk benar. conversation Iya, ya. betul. Dan Mem ini adalah dosen favorit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Mem, ceritain di gedong dulu memang pengennya punya cita-cita jadi guru ya. Iya, jadi guru itu memang bawaan dari diri sebenarnya, cuma ibaratnya motivasi orang tua itu Motivasi jadi orang tua. dorongan kuat. Ya, artinya dulunya saya inginnya itu pengen jadi dokter sih. Oh, pengennya Dulu jadi dokter gigi. Dokter gigi. Wah, gigi saya sakit nih, Dok. Tapi nggak jadi. Tapi bilang bapak saya jadi guru aja, nah insya Allah sukses. Jadi guru aja. Aku ingin jadi dokter gigi biar nanti kalau keluarga kita sakit gitu, aku bisa bantu gitu ya. Terus yang kedua aku ingin jadi pengusaha sukses. Itu Itu cita-cita umur berapa itu, Mem? masih kecil sih, Oh, jadi masih kecil. berubah-ubah. Jadi masih gitu. berubah-ubah. Iya, up and Oke. down lah ya. Jadi pengusaha sukses. Pengusaha Terus sukses. Kenapa kok mau jadi pengusaha? Ya biar bisa bantu keluarga gitu ya kan, keluarga kan banyak, saudaraku banyak, biar berapa bersaudara, Mem? 7. 7. Mm-mm. Dan Mem nomor 6. nomor 6. Oke. Wih, Itu berarti banyak kakaknya. banyak. Sampai akhirnya menemukan cita-cita itu udah saya mantep di guru itu kapan itu? Itu waktu saya lulus SMA, kata bapak jadi guru aja ya, insya Allah sukses. Itu berulang-ulang sampai pun pas bapak sakit juga itu ngomongnya tuh berulang-ulang nih, jadi guru aja nak, sukses. Jadi guru itu tuh berulang sampai 10 kali. Saya ingat mungkin lebih dari puluhan kali ya bapak ngomong jadi guru aja sukses, jadi guru sukses sambil belai-belai rambutku gitu. Nah itu yang menguatkan aku, dan akhirnya aku memutuskan sampai insya Allah aku akan membaktikan diriku jadi guru. Jadi Dan itu ini jalanku. bujukan Bapak. Waktu Bapak. itu sebenarnya ada nggak keinginan untuk jadi guru? Enggak, saya mau Nggak jadi ada. dokter gigi sama pengusaha kaya. Jadi yang akhirnya bisa ya sudahlah, akhirnya nurut itu karena oh ya sudah, memang saya harus menunjukkan bakti saya kepada Bapak gitu. Betul. Masya Kalau saya lihat doa bapak, doa ibu itu pasti manjur. Oh, Makanya betul. saya harus bisa nurut orang tua. Iya. Karena sedikit saja saya ignore atau saya abaikan perintah orang tua itu, mungkin saya nggak akan jadi seperti ini. Jadi ketika bapak bilang sukses nak, sukses, itu gambaran saya sukses, insya Allah sukses. Jadi guru bisa nggak sukses ya, tapi saya yakin doa bapak saya itu adalah dari Allah. Jadi, Ridhonya ya orang Allah, tua. Ridho idollahi wa ridho walidain wa Betul. sukhtullahi wa sukhtu walidain. Jadi ketika bapak saya bilang seperti itu, saya yakin oh iya, ini ridho orang tuaku ridhonya aku jadi guru, aku harus mantap deh, aku mau jadi guru. Dan memilih menjadi guru bahasa Ya, Inggris. Bahasa Inggris tuh ibuku dia bilang bahasa Inggris saja, kamu cocok. Itu ibu. Ya. Oh jadi dua-duanya ini punya Kolaborasi, peran iya, ya? perannya. Yang Luar satu biasa. minta jadi guru, yang satu bahasa jurusannya. Inggris, Wih, iya. cocok ini. Enak banget ini. Iya benar. Karena memang yang dipaksa belajar giat dan belajar terus-menerus tuh saya. Kenapa seperti itu? Ya karena bapak saya melihat mungkin ya, insya Allah bapak saya melihat bahwa saya bisa. Ibu Punya pun melihat, potensi. punya potensi Iya. untuk itu. Jadi ya insya Allah. Jadi guru aja ya, guru aja, guru. Ini terus begini, guru aja Sampai sukses. masuk sampai alam kayak bawah gitu. sadar Iya, mungkin benar. ya. Gitu, Jadi guru ngambil aja. jurusannya bahasa Inggris itu atas Kemauan ibu. Kemauan ibu. Pun bapak juga merestui. Mengawali karir menjadi guru. Ya. Apa yang dirasakan Mem Dayang? Aku senang jadi Senang. guru. Pada saat ini aku menjajaki ya, ceritanya Iya, menjajaki ya. heeh. Kampus tercinta Universitas Mula Warman ya. Di Saya Unmul. semester 1 itu sudah mulai menyukai ya. Karena dosennya juga luar biasa, teman-temanku juga saling mendukung ya. Kita sama-sama sih saling Iya. mendukung, memotivasi satu dengan yang lain. Terus ya aku nyaman. Ya, aku nyaman berada di
zona kampus Unmul prodi bahasa Inggris. Aku nyaman di sana, teman-temanku welcome. Ketika kita berada dalam zona yang nyaman buat kita, maka kita akan menyenangi ya pilihan apapun yang kita sudah putuskan. Nah, di situ aku merasa alhamdulillah, mungkin ini jawaban Allah atas ridhonya bapak saya dan ibu saya. Kamu harus kuliah di sini, nak. Dan ketika ridho itu datang dari bapakku, ibuku, maka aku dengan mudah menjalani apa yang diperintahkan oleh dosen, dan aku pun bisa menjalani pergaulanku dengan teman-temanku di kampus. Nah, itu aku merasakan sebuah ridho yang luar biasa. Jadi kalau kita jauh dari ridho orang tua, mungkin saya nggak bisa sampai ke titik ini gitu. Betul. Lah, lalu setelah kuliah langsung ngajar? Saya alhamdulillah dipercaya oleh beberapa dosen. Nah, itu tadi saya bilang mulus banget ya. Dipercaya beberapa dosen untuk jadi asisten mengajar di beberapa kampus di Samarinda. Saya ya alhamdulillah saya terima, dan dosen itu ya ibaratnya memberikan bonus-bonus seperti nilai yang tinggi karena saya sudah membantu mereka. Dan kemudian saya juga enak di mata para dosen ya, akhirnya kenal banyak dengan para dosen. Betul. Karena ya saya menerima semua tantangan yang diberikan kepada saya, yang insya Allah itu lebih berkah ya. Artinya ketika saya menerima tantangan, saya akan move on, saya akan membangkitkan kapasitas diri, saya akan belajar betul-betul supaya saya pun bisa mengajar dengan baik. Selain itu saya juga alhamdulillah, orang tua di dekat kos-kosan itu dia minta saya datang ke kos-kosan saya, tolong ajarin anak saya bisa insya Allah bisa. Jadi saya ya dari rumah ke rumah ya privat ya seperti itu. Nah, kemudian orang tua itu banyak yang ngomong, inilah sama guru ini, sama mahasiswa dari mulut ini. ke mulut. Dari mulut ke mulut nih, enak ngajarnya, anakku bisa, nilainya tinggi gitu ya. Walaupun memang kalau anak-anak itu bisa, semua itu tergantung anaknya. Cuma saya hanya bisa memberikan motivasi dan materi yang sesuai dengan kemampuan saya. Dan tentunya ketulusan. Pasti itu ketulusan nomor satu ya. Ya itu. Mem Dayang, sampai perjalanan ke SMA 1 Balikpapan, tentunya dari berbagai pengalaman ngajar di berbagai sekolah. Seperti apa itu, Mem? Waktu ditempatkan pertama kali oleh pemerintah, saya alhamdulillah tahun 1998 itu ditempatkan di SMA Negeri 4. Pada awalnya kan saya dapat beasiswa ikatan dinas ya di kampus. Nah, itu sebelumnya saya harus menjadi dosen di Unmul ya. Tapi karena mungkin porsi dosennya atau formasi dosen di sana masih banyak, full, belum ada yang pensiun, jadi saya harus berbakti di tempat kelahiran saya. Ada 3 orang waktu itu. Ada teman saya Nur Aini, dia guru biologi, dia juga dikembalikan ke Muara Pahu, Muara Pahau ya, Muara Pahau untuk berbakti di daerah kelahirannya. Ada Sudin juga dari Nunukan, dan dia dikembalikan ke Nunukan untuk berbakti di daerahnya. Dan Mem Dayang dan saya lahir di Balikpapan, saya harus berbakti di daerah Balikpapan yang agak jauh nih dari rumah saya ya. Setelah dari SMA 4 ya Allah kembali memberikan saya tantangan. Saya harus mengajar lagi di SMA 8, waktu itu baru saja berdiri. Nah, kemudian saya ngajar di sana, tapi tidak lama sih, cuma 2 tahun. Kemudian saya dimutasi di SMA 2. Di SMA 2, nah setelah di SMA 2 2 tahun juga. 2 tahun juga. Setelah itu diminta sama kepala sekolah SMA 1 untuk mengajar di sana ya. Artinya mutasi juga atas permintaan kepala sekolah dan dinas menyetujui. Dan saya ngajar di SMA 1 sudah alhamdulillah 10 tahun sampai saat 10 ini. 10 tahun lebih. Total masa kerja saya sudah 22 tahun. 22 tahun. Alhamdulillah. Dan ini kalau saya lihat Mem ya, Masya Allah ini prestasi semua. Mulai dari tingkat daerah, nasional sampai internasional. Alhamdulillah. Ini apa sih yang jadi motivasi Mem Dayang sampai aduh udah deh kalau guru udah sibuk banget deh. Ini bener-bener prestasi semua. Aduh saya insecure ini. Enggak. Kita sama, kita dilahirkan orang tua kita, dan Allah memberikan kita anugerah kelebihan dan potensi sesuai dengan sesuai dengan ini ridhonya Allah. Aku ini di bahasa Inggris, Bu Tari di akuntansi, dan Pak Sam di teknik gitu ya. Jadi memang Allah sudah menggariskan kita dengan bakat dan talenta masing-masing. Jadi itu yang harus kita asah. Kita kembali tingkatkan kemampuan diri kita, karena kalau kita nggak berusaha, kita mungkin nggak akan seperti ini. Kita akan stuck
Betul. Sampai di situ aja. Tapi kalau kita terus menggali potensi diri, tentu saja ingat orang tua, ingat suami, ingat anak-anak, maka kita akan memotivasi diri kita untuk bisa memberikan contoh yang baik. Jadi bukan memberikan contoh yang gimana gitu, yang biasa-biasa, tapi memberikan contoh bahwa hidup itu perjuangan, hidup itu pengorbanan, dan hidup itu harus penuh dengan kreativitas dan tantangan yang sesuai dengan zaman ini. Jadi jangan sampai membuat kita terlena. Ini pandemi, kita harus lockdown, tapi kita tidak berkreasi, itu salah. Kalau menurut saya, di tengah tantangan yang diberikan Allah ini sebenarnya wadah buat kita untuk menyambutnya dan kita jadikan sebuah kreasi yang insya Allah bermanfaat bagi semua manusia di dunia ini. Itu. Jadi motivasinya keluarga nomor satu. ya, keluarga nomor satu ya. Iya, suami saya tuh dukung banget ya. Jadi kalau saya enggak berkarya juga, saya ditanyain itu loh, Mi, hari ini tahun ini kamu belum nulis ya? Tahun ini belum bikin YouTube ya? Tahun ini belum bikin apa pokoknya. Oh, jadi memang ditanya ya. Wah. Saya. Jadi itu jadi motivasi tersendiri. Motivasi juga, Ya, iya. oke. Iya. Ya, yang tahun yang paling fenomenal waktu itu di tahun 2017 ya, Mem ya. Betul. Ya, waktu itu menjadi the top 50 finalis of Global Teacher Prize ya di UK. Ya, bukan di UK, itu Di mana? penyelenggaranya Farki Foundation UK Farki. untuk jadi untuk inaugurasinya iya. di Dubai. Oh, Yang di penyelenggaranya UK, Farki Foundation, tapi yang untuk inaugurasi dan selebrasi di Dubai. Karena di Dubai Dubainya kan ya. karena termasuk ya ibaratnya United Arab Emirates itu negara aman. Jadi dipilih di situ. Sebenarnya untuk tahun ini di UK, di Inggrisnya, cuma karena pandemi tidak jadi dilakukan secara online juga. Itu dulu seperti apa, Mem bisa ikut ke situ itu atas kabar siapa atau memang apa sih yang aduh kok sampai Masya Allah ya, benar-benar ini menjadi duta pendidikan dunia Iya, juga ya. Nah, alhamdulillah. itu bagaimana perjalanannya sampai mengikuti finalis 50 guru terbaik itu?